Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Sabila dari kelas E2 Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, NIM 040205200051. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sosiologi komunikasi. Saya akan membahas pengertian, ruang lingkup, objek kajian, dan manfaat kita mempelajari sosiologi komunikasi. Yang pertama adalah pengertian. Sosiologi komunikasi merupakan suatu ilmu yang mempelajari ilmu komunikasi yang ditinjau dari aspek sosiologis atau kemasyarakatan. Yang kedua adalah ruang lingkupnya. Ada 6 ruang lingkup sosiologi secara umum, yaitu pertama, telematika dan realitas. Interaksi dapat berupa telematika dan realitasnya yang menyangkut pada persoalan teknologi media komunikasi hingga persoalan konvergensi yang ditimbulkan. Yang kedua, efek media. Efek media massa merupakan perangkat kehidupan masyarakat yang turut mengubah pola hidup masyarakat yang awalnya agraris menjadi bersifat kota. Ketiga, norma sosial baru. Masyarakat akan mengalami pola hidup yang mulai bergeser karena dampak dari teknologi dan semakin majunya teknologi, sehingga masyarakat mengalami pergeseran norma-norma sosial hingga menjadi norma baru yang secara tidak langsung berlaku. Yang keempat adalah cyber community. Orang-orang membuat komunitas melalui teknologi, dengan demikian yang jauh semakin dekat dan yang dekat semakin jauh. Itu yang dinamakan oleh cyber community. Kelima, perubahan sosial dan komunikasi. Perubahan sosial dan komunikasi merupakan peristiwa atau kejadian yang tidak terjadi seperti biasanya. Contohnya seperti masyarakat dulu sering bertegur sapa, sekarang menjadi jarang karena tergantikan oleh teknologi pada masa sekarang. Yang keenam, hukum bisnis media. Faktor perubahan sosial dan komunikasi akhirnya menyebabkan munculnya hukum atau undang-undang IT karena kesalahan-kesalahan yang terjadi atas akibat dari adanya teknologi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai objek kajian sosiologi komunikasi. Yang pertama adalah media massa. Mempelajari hubungan antara media massa dan masyarakat, bagaimana dampak penyebaran informasi lewat media massa pada kehidupan sosial sehari-hari. Kedua, media sosial. Mempelajari dampak arus informasi yang disebarkan melalui media digital pada masyarakat. Yang ketiga, budaya pop. Mempelajari proses penyebarluasan culture populer yang menjadi konsumsi publik lewat peran media seperti musik dan film. 4. Teknologi informasi dan komunikasi. Mempelajari dampak sosial dari perkembangan teknologi dan informasi. Yang kelima, interaksi sosial. Mempelajari pola-pola interaksi sosial yang terbentuk di masyarakat. Objek kajian ini menunjukkan salah satu kesamaan antara apa yang dipelajari dalam sosiologi dengan ilmu komunikasi. Lalu yang terakhir adalah manfaat mempelajari sosiologi. Manfaat mempelajari sosiologi komunikasi adalah, pertama, kita akan memahami sosiologi komunikasi beserta dampaknya yang memberikan perubahan sosial atau revolusi sosial. Dan yang kedua, kita akan mengerti dan paham sehingga tidak akan mengikuti arus yang buruk ketika terjadi perubahan sosial. Dengan demikian, kita akan dapat mengendalikan arus globalisasi dan modernisasi yang memberikan dampak pada sosial. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai sosiologi komunikasi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.